dan kita akan membahas keputusan Presiden Indonesia Prabowo untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Saya ingin melakukan analisis yang objektif untuk melihat apa saja faktor keuntungan. Bayangkan satu keputusan Presiden Prabowo Subianto membuat Singapura kelimpungan cari gas ke pasar global dengan harga lebih mahal dan Malaysia mulai mengubah strateginya. Ini bukan isu biasa. Ini soal kedaulatan energi Indonesia, soal gas alam dan LNG, dan soal siapa yang sebenarnya selama ini paling diuntungkan. Dan di akhir video ini, kamu akan tahu kenapa langkah ini bisa mengubah peta energi ASEAN untuk waktu yang sangat lama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu arah kebijakan yang tegas. Gas alam Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Melalui Kementerian ESDM, pemerintah menyatakan bahwa pasokan LNG akan diutamakan untuk pasar domestik. Ekspor tetap berjalan, tapi hanya jika kebutuhan nasional sudah terpenuhi. Bahkan dalam beberapa periode terakhir, sejumlah kargo LNG yang awalnya dijadwalkan untuk ekspor dialihkan ke dalam negeri karena permintaan domestik meningkat. Ini bukan sekedar soal teknis distribusi, ini perubahan arah. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen gas besar dunia. Tapi ironisnya, di dalam negeri sendiri industri pupuk sering kekurangan gas. Sektor petrokimia mengeluh pasokan terbatas dan di beberapa daerah pasokan listrik belum sepenuhnya stabil. Pertanyaannya sederhana, kenapa negara penghasil gas besar justru belum sepenuhnya menikmati gasnya sendiri? Apakah kita terlalu lama nyaman jadi eksportir bahan mentah? Disinilah kebijakan SAS Sada Energi Nasional mulai terasa relevan. Pemerintah ingin memastikan gas alam bukan cuma komoditas ekspor, tapi bahan bakar utama pertumbuhan industri nasional. Gas Bapak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Pak Prabowo tidak rela jika negara lain menikmati sedangkan negara kita sendiri kesusahan kekurangan gas. Dan tentu keputusan besar Pak Prabowo ini telah membuat Singapura dan Malaysia langsung panik. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Langkah Indonesia memprioritaskan kebutuhan domestik ternyata punya efek domino yang tidak kecil. Negara yang paling terdampak adalah Singapura. Sistem pembangkit listriknya sangat bergantung pada gas alam. Selama ini pasukan dari Indonesia baik melalui jaringan pipa maupun LNG menjadi salah satu tulang punggung energinya. Ketika Indonesia memperketat alokasi ekspor dan memprioritaskan pasar domestik, Singapura harus meningkatkan impor LNG dari pasar global. Masalahnya, harga LNG global sangat fluktuatif dan cenderung lebih mahal dibanding kontrak jangka panjang yang stabil. Artinya, biaya energi mereka berpotensi naik. Ketahanan energi mereka jadi isu strategis yang sangat sensitif. Akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Ini juga menyangkut dengan gas Bapak Presiden. Agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia
Kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Pak Prabowo tidak rela jika negara lain menikmati, sedangkan negara kita sendiri kesusahan kekurangan gas. Dan tentu keputusan besar Pak Prabowo ini telah membuat Singapura dan Malaysia langsung panik. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden. Atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Sekarang coba pikirkan selama ini siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari pola lama. Indonesia sebagai pemasok atau negara pembeli yang menikmati stabilitas energi untuk menopang industri dan ekonominya. Malaysia juga merasakan dampaknya meskipun tidak sebesar Singapura. Pasok gas Indonesia selama ini menjadi salah satu elemen penyeimbang energi domestik mereka. Ketika Indonesia lebih selektif terhadap kontrak baru, Malaysia harus menyesuaikan strategi. Mereka bisa mencari pasokan alternatif dari pasar global. Tapi ada opsi lain yang lebih strategis. Meningkatkan kerjasama investasi langsung di Indonesia, termasuk dalam proyek hilirisasi dan infrastruktur energi. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Kebijakan ini sebenarnya bukan soal menghentikan ekspor dan bukan soal memusuhi negara tetangga. Ini soal kendali dan nilai tambah. Indonesia selama ini masih menghadapi tekanan devisa akibat impor energi tertentu. Neraca perdagangan bisa tertekan. Nilai rupiah sensitif terhadap gejolak global. Dengan menahan lebih banyak gas untuk kebutuhan domestik, pemerintah berharap industri pupuk lebih stabil, sektor petrokimia berkembang, manufaktur bernilai tambah tumbuh, dan hilirisasi berjalan lebih cepat. Gas alam diposisikan sebagai fondasi industrialisasi nasional, bukan lagi sekedar komoditas mentah yang dijual ke luar negeri. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Ketika Indonesia memperkuat kedaulatan energi dan menegaskan prioritas domestik, negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina mulai menyadari pentingnya diversifikasi sumber energi. Ketergantungan pada satu pemasok adalah risiko strategis. Artinya, langkah Indonesia bukan hanya berdampak bilateral, tapi juga mengguncangkan dinamika energi kawasan. Penghentian ekspor gas pasti bisa menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia yang telah membangun infrastruktur dan melakukan investasi berdasarkan kontrak pasokan yang mereka miliki dengan Indonesia. Ini bisa berdampak pada perjanjian bilateral dan kerjasama energi. Ini juga merupakan poin yang harus kalian perhatikan karena ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian satu poin penting lainnya adalah investasi di sektor energi. Para investor mungkin akan berhati-hati melihat perubahan signifikan dalam kebijakan energi pengurang. Sekarang pertanyaannya untuk kamu, apakah ini awal kebangkitan kedaulatan energi Indonesia atau justru berpotensi memicu tekanan geopolitik baru di kawasan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya ingin tahu sudut pandang kamu. Langkah Presiden Prabowo memprioritaskan gas domestik sebagai bagian dari swasembada energi nasional. Bukan hanya kebijakan teknis, tapi strategi jangka panjang. Dampaknya terasa ke Singapura, terasa ke Malaysia, dan mempengaruhi peta energi ASEAN. Tapi yang paling penting, Indonesia sedang mencoba keluar dari pola lama sebagai pemasok energi murah dan mulai mengendalikan arah ekonominya sendiri. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.